Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Perang Badar dan Perang Uhud. kondisi umat Islam di Madinah pasca hijrah. Sebelum Perang Badar terjadi, umat Islam mengalami perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Penindasan itu tidak hanya terjadi di kota Mekah, tekanan itu juga dirasakan hingga ke Madinah. Mereka menyerang serta menguasai harta benda kaum muslim lantaran takut hasil perdagangan akan banyak berpindah kepada kaum muslim. Tidak hanya itu, kaum kafir Quraisy yang menyatakan beriman dan memeluk agama Islam langsung dikeluarkan dari sukunya. Abu Sufyan adalah pemimpin suku Quraisy. Saat Rasulullah SAW mendengar ada kafilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb dengan 40 pengawal bergerak dari Syam membawa harta orang-orang Quraisy. Beliau segera mengajak kaum muslimin untuk mencegahnya. Mereka membawa 1.000 unta dan harta kurang lebih 5.000 dinar emas. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer untuk memperkuat kekuasaan. Abu Sufyan mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria atau Syam. Berita tentang penjagatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal dengan mengirim pasukan yang berjumlah sekitar 900 sampai 1.000 orang. Sementara itu, pasukan Madinah hanya berjumlah 313 sampai 317 orang dengan hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang satu orangnya ditunggangi oleh 3 orang. Tanpa rasa gentar, Nabi Muhammad bersama pasukannya pergi ke Badar lewat jalan kanan. Begitu juga dengan pasukan Mekah. Mereka yang dipimpin oleh Abu Jahal sebagai komandan tertinggi juga mulai bergerak. Kafilah Abu Sufyan berhasil lolos dari hadangan karena mengetahui bahwa pasukan Madinah sudah melewati jalur kanan daripada jalur pokok ke Mekah lewat kiri. Setelah pasukan Mekah tiba di dekat Badar, mereka bersembunyi di balik bukit pasir pinggiran Wadi Badar. Sementara itu, pasukan Madinah pun tiba di dekat Badar. Strategi menempatkan pasukan dekat dengan mata air dan menimbun kolam-kolam di dekat pasukan Mekah, sesuai anjuran dari Al-Hubab bin Al-Munzir yang berdiskusi bersama Rasulullah. Lalu, melakukan serangan jarak jauh menggunakan panah dengan menembaknya lebih cepat daripada musuh. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi. Mereka berperang pada saat berpuasa Ramadan. Orang yang pertama kali mengobarkan bara peperangan Badar adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mazumi, seorang laki-laki yang bengis, kejam, serta sangat buruk akhlaknya. Dengan sombongnya, keluar dari barisan kaum Quraisy, maju ke depan barisan kaum muslimin. Ketika Al-Aswad bin Abdullah Asad keluar, maka majulah Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu mereka berduel 1 lawan 1. Duel ini dimenangkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Melihat kejadian ini, pasukan kaum Quraisy terbakar emosi. Maka keluar dari mereka 3 orang pembesar dari Quraisy. Mereka ingin adu 1 lawan 1. Utbah bin Rabi'ah berhadapan dengan Ubaidah bin Al-Haris. Syaibah bin Rabi'ah berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Al-Walid bin Utbah melawan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa penting saat perang. Kemenangan atas duel tersebut dimenangkan oleh kaum muslim. Adu tanding ini merupakan pukulan telak bagi pasukan kaum Quraisy, karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda andalan mereka sekaligus komandan pasukan mereka. Kemarahan mereka memuncak, lalu mereka maju menyerang pasukan kaum muslim secara serentak dan membabi buta. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memohon kemenangan. Orang-orang muslim pun melakukan serangan balik, bertempur dengan hebat bersama bantuan para malaikat. Setelah itu, sudah banyak korban yang jatuh dan tidak sedikit orang-orang musyrik banyak yang lari dari pertempuran, sehingga hal ini memudahkan orang-orang muslim untuk menawan dan menghabisinya. Sementara itu, Abu Jahal yang sudah terlihat menaiki kuda tewas oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemenangan ada di tangan orang-orang muslim. Akibat Perang Badar bagi kedua belah pihak adalah bagi kaum muslimin, memperkuat posisi kaum muslimin di Madinah, memberikan kepercayaan diri dan kekuatan militer yang lebih besar, menjadi catatan pertama kemenangan umat Islam melawan kaum kafir dalam peperangan. Allah SWT menamai peristiwa ini sebagai Yaum Al-Furqan, yaitu hari pembeda. Bagi kaum musyrikin, 24 pemimpin kaum musyrikin Quraisy dimasukkan ke dalam lubang sumur di Badar. Masyarakat Arab mulai memandang kaum muslimin secara serius. Di pihak kaum muslimin ada sebanyak 14 orang meninggal, sedangkan di pihak kaum musyrikin ada 70 orang yang meninggal dan 70 orang yang menjadi tawanan. Agar mereka bisa melepaskan diri,
mereka harus menebusnya dengan harga 120 dinar. Sementara yang tidak mampu membayar diwajibkan untuk mengajar baca tulis kepada penduduk Madinah. Hikmah dari Perang Badar. Pertama, bulan puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Orang-orang muslim terdahulu bisa berperang walaupun sedang dalam keadaan berpuasa. Kedua, pentingnya bermusyawarah. Seperti Rasulullah yang berdiskusi dengan Al-Hubab agar menempatkan pasukan lebih dekat dengan sumber air, dan beliau menerima anjuran tersebut. Ketiga, selalu berdoa kepada Allah. Rasulullah berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan. Peperangan di Badar tidak mungkin dimenangkan tanpa bantuan Allah. Kaum Quraisy berencana untuk balas dendam setelah Perang Badar. Mereka menggelar persiapan untuk peperangan. Mereka mengumpulkan harta 1.500 dinar. Mereka semakin semangat karena sebelumnya mereka kehilangan barang dagangannya yang mengancam ekonomi mereka. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka bergerak menuju Madinah melewati Wadi Al-Qiq dan tiba di Bukit Uhud. Pasukan mereka dipimpin oleh Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Setelah mendapatkan kabar bahwa pasukan Mekah sedang mendekati Madinah, Rasulullah SAW memulai musyawarah dengan membagi 3 kelompok, yaitu kelompok Muhajirin, kelompok Aus, dan juga kelompok Khazraj. Pasukan muslimin pergi dan mengambil tempat yang memungkingi Uhud. Pasukan muslimin dipimpin oleh Az-Zubair dan Al-Miqdad. Jumlah pasukan musyrikin sekitar 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 pasukan berbaju besi. Sementara itu pasukan muslimin dengan 1.000 pasukan, tetapi hanya sisa 700 karena 300 lagi membelot. Strategi pasukan muslimin adalah menempatkan pasukan pemanah di atas bukit dan tidak menyerang sebelum ada perintah. Sementara itu pasukan musyrikin dengan menempatkan 100 pasukan pemanah di depan dan mencoba memecah kaum muslimin dengan mengirim surat bahwa mereka hanya ingin berurusan dengan Rasulullah. Namun akhirnya rencana itu gagal. Perkembangan cerita Perang Uhud dimulai dari awal pertempuran. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah 625 Masehi. Kedua belah pihak saling mendekat dan merengsek ke depan. Yang pertama kali menyulut pertempuran adalah Tolhah bin Abu Tolhah yang dari kaum Quraisy yang mengajak tanding. Akhirnya Az-Zubair maju dan langsung menyergapnya bagaikan singa, sehingga Tolhah yang baru hendak turun dari untanya sudah tertusuk pedang hingga dia mati. Dilanjut ke peristiwa penting, Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur bagaikan singa yang sedang mengamuk dengan menyusup ke barisan lawan serta menghabisi para pembawa bendera musuh tanpa rasa takut. Sayangnya, Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, yaitu budak Jubair bin Mut'im yang diperintahkan untuk membalaskan dendam atas kematian Tu'aimah bin Adi yang terbunuh di Perang Badar dengan balasan akan dimerdekakan. Hal ini membuat pasukan muslimin kehilangan kekuatan besar. Pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melancarkan serangan untuk menghancurkan sayap kiri pasukan muslim. Namun, karena ada pasukan pemanah dari pasukan muslimin, rencana tersebut selalu digagalkan. Karena setiap ada serangan, para pemanah dengan sigap menembakkan anak panahnya dan menggagalkan rencana tersebut. Sayangnya, para pasukan pemanah yang melihat pasukan lain mengambil harta rampasan merasa bahwa mereka dimenangkan oleh pihak muslimin dan mereka mulai bergabung untuk mengambil harta tersebut. Sehingga mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Khalid bin Walid melihat sebuah kesempatan dan segera mengambil jalan memutar dan menghadang mereka, sehingga membuat pasukan musuh kembali semangat karena keadaan sudah diputar balikan. Mental orang-orang muslim pun menjadi anjlok dan semangat mereka hilang. Sementara itu, Ibnu Qom'ah yang membunuh Mus'ab bin Umair menyangka bahwa dirinya telah membunuh Nabi Muhammad, mulai menyerukannya sehingga kabar Nabi Muhammad sudah meninggal tersebar. Hal tersebut membuat serangan yang dilakukan pihak musuh menjadi tidak sebesar sebelumnya. Khalid bin Walid pun mulai menarik kembali pasukan dan pada akhirnya perang Uhud dimenangkan oleh kaum musyrikin. Akibat dari peperangan Uhud ini adalah 70 orang gugur bagi kaum muslimin termasuk paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib
sementara untuk kaum musyrikin 20-37 orangnya. Hikmah dari kisah perang Uhud yang pertama adalah jangan melanggar aturan. Kita harus mematuhi aturan yang ada. Jika tidak, kita harus siap dengan konsekuensinya. Yang kedua, sabar. Dapat tegar dan sabar walaupun kekalahan bisa meremukkan jiwa dan meluluhkan kehebatan. Yang ketiga, jangan tergoda akan duniawi. Seperti dalam kasus pemanah yang tergoda akan harta rampasan, karena sejatinya kehidupan dunia ini akan berakhir. Kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat karena tujuan utama kita adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.